Untuk membuktikan bahwa manusia dan serigala bisa memiliki anak, seorang pria menculik seekor serigala betina dari gunung. Setelah berhari-hari bersama serigala itu, perut serigala itu benar-benar membesar. Melihat hal itu, pria itu tidak takut, malah sangat gembira. Dia bahkan mengatakan akan mengadakan pesta besar untuk penduduk desa. Namun, malam itu pria tersebut meninggal di rumahnya karena infeksi bakteri. Keesokan harinya, seorang ahli Feng Shui melewati desa itu. Setelah mendengar kejadian itu, dia menggelengkan kepalanya dan memberitahu penduduk desa bahwa mereka akan menghadapi bencana besar. Karena perkawinan manusia dan serigala pasti menghasilkan anak iblis. Dan anak iblis terlahir tanpa perasaan dan suka membunuh. Pasti akan membawa bencana besar bagi desa. Setelah mendengar itu, penduduk desa mengusir serigala betina itu dari desa pada malam hari. Serigala betina itu hanya bisa pergi ke gunung dalam dengan perut besarnya. Akhirnya, setelah hamil selama 2,5 tahun, ibu serigala saya akhirnya melahirkan saya. Saya lahir di hari bersalju. Ibu serigala tidak berani keluar mencari makan untuk melindungiku. Dia hanya bisa menghangatkanku dengan bulunya. Beberapa hari berlalu seperti ini. Saat aku hampir mati kedinginan, seorang kakek tua yang sedang mengumpulkan obat-obatan di gunung menemukan saya. Ibu serigala tidak menghentikan kakek itu untuk membawaku pergi. Dia hanya menoleh ke arahku sekali lalu pergi. Dan kakek tua yang menemukan saya adalah guru saya sekarang. Kemudian, setelah mendengar tentang ibuku darinya, aku pergi ke gunung untuk mencarinya beberapa kali. Tetapi aku tidak menemukan jejak serigala betina itu. Tetapi ada satu hal yang sangat aneh. Saat itu, desa kami sangat miskin. Anak-anak lain bahkan tidak punya cukup makanan. Tetapi aku selalu bisa makan daging segar. Karena setiap kali aku pergi ke gunung, aku selalu menemukan beberapa hewan liar yang baru mati. Guru tidak pernah bertanya dari mana asal hewan liar ini. Dia hanya memasaknya untukku. Kemudian, sampai seorang pemburu tua di desa mengalami kecelakaan. Aku baru tahu siapa yang mengirimkan hewan liar ini. Guru adalah seorang yang terkenal di daerah itu. Hari itu, si pemburu tua datang menemui guru dengan cemas untuk meminta bantuan. Sayangnya, guru sedang keluar hari itu. Kupikir pemburu tua itu hanya ingin meramal nasibnya. Tetapi dia tampak sangat gelisah. Lalu aku bertanya, Paman Zhang, ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Paman Zhang ragu-ragu sejenak lalu menatapku dan bertanya, Xiao Tian, kamu telah bepergian kemana-mana bersama guru sejak kecil. Seberapa banyak kamu tahu tentang hal-hal ini? Aku mengangguk, sedikit. Aku tahu dia mengacu pada hal-hal supranatural. Kalau begitu, tolong lihat tanganku ini. Ada apa? Paman Zhang menyingsingkan lengan bajunya. Aku terkejut melihatnya, karena ada luka yang sangat dalam di lengannya. Seperti digigit binatang buas. Aku segera bertanya, Paman Zhang, apa yang terjadi padamu? Dia menghela nafas dan perlahan berkata, rupanya, 2 hari yang lalu saat dia berburu di gunung, dia bertemu dengan serigala tunggal yang tersesat. Serigala itu tampak sangat besar. Dia pikir dia bisa menjualnya dengan harga bagus jika dia membunuhnya. Jadi dia diam-diam menembak serigala itu sampai mati. Namun, saat ia mendekat, serigala itu tiba-tiba hidup kembali dan menggigitnya. Karena kesakitan, ia menjatuhkan senapannya, dan serigala itu pun melarikan diri. Setelah pulang, ia mencoba berbagai cara, tetapi lukanya tak kunjung sembuh. Setiap malam, lukanya terasa sangat sakit dan terus berdarah. Ia takut ia telah bertemu sesuatu yang jahat. Karena itulah ia datang kepada guruku untuk meminta bantuan. Mendengar itu, aku langsung marah dan bertanya pada Paman Zhang. Cepat katakan, di mana kau menembak serigala itu? Kenapa, Xiao Tian? Kau juga ingin menembak serigala dan dapat uang? Wajah Paman Zhang terlihat aneh. Cari uang apanya? Cepat katakan kalau kau tidak ingin mati. Aku membentak Paman Zhang. Paman Zhang ketakutan karena bentakanku. Badannya gemetar dan ia terlihat ketakutan. Di gunung, aku akan mengantarmu ke sana. Aku segera mengambil kotak P3K dari halaman belakang. Aku mengunci pintu dan berlari mengikuti Paman Zhang. Desa kami memang tidak jauh dari gunung itu. Setelah berlari mengikuti Paman Zhang selama kurang lebih 1 jam, akhirnya kami sampai di tempat yang dimaksud Paman Zhang. Lokasinya di bawah pohon besar. Ada bercak darah yang jelas di bawah pohon. Hatiku langsung berdebar. Tidak hanya tertembak, tetapi juga kehilangan banyak darah. Apakah serigala itu baik-baik saja? Aku merasa gelisah. Mengikuti jejak darah, aku segera mencarinya. Sambil mencari, aku terus memanggil. Tapi sampai malam, tetap tidak menemukan apapun. Aku sangat cemas. Kalau bukan karena ibu serigala, aku sudah mati. Paman Zhang takut aku tersesat. Jadi dia selalu mengikutiku. Saat pukul 6, guruku menelepon. Aku menangis dan menceritakan semuanya kepada guru. Ketika guruku naik gunung dengan senter, sudah lewat pukul 9 malam. Paman Zhang melihat guruku datang dan segera menyambutnya. Lalu dia menunjukkan lengannya kepada guru. Guruku hanya melirik dan berkata dingin. Pulang dan kompres dengan air kencing anak semalam. Ingat, jangan berburu di gunung ini lagi. Kalau terjadi sesuatu lagi karena berburu, jangan datang mencariku. Perkataan guruku sangat berwibawa. Paman Zhang langsung mengiyakan. Setelah mengucapkan beberapa kata terima kasih, dia turun gunung. Aku duduk di bawah pohon besar itu. Diam-diam mendengar guruku berkata, hukum sebab akibat, hidup ganti hidup. Aku khawatir anak ini malam ini. Aku tidak punya pikiran untuk memikirkan ucapan guruku. Beberapa menit kemudian, guruku menghela napas dan mendekat. Tenanglah,
Kalau itu benar dengan kekuatannya, dia tidak akan terluka kecuali peluru khusus. Mendengar kata-kata guruku, aku langsung merasa lega. Benarkah, guru? Guruku tersenyum dan mengangguk. Waktunya sudah malam. Kita pulang dulu. Aku dengan hati-hati meninggalkan kotak obat di bawah pohon besar itu. Lalu berteriak keras. Ibu, aku meletakkan barang-barang di sini. Saat menuruni gunung, aku terus menoleh ke belakang. Tapi aku tidak melihat siapapun. Aku merasa sedikit kecewa. Dia menyelamatkan hidupku saat aku kecil. Kenapa sekarang aku sudah dewasa? Dia bahkan tidak mau menemuiku. Saat pulang naik motor listrik guru. Sudah jam 12 malam. Aku dan guru belum makan malam. Guru memasak beberapa masakan sederhana. Setelah makan, kami kembali ke kamar masing-masing untuk tidur. Malam itu aku tidur dengan nyenyak. Aku merasa wajahku gatal, seperti ada sesuatu yang berbulu menyentuh wajahku. Aku ingin membuka mata, tapi tidak bisa. Jadi aku lanjut tidur. Pagi-pagi sekali ketika aku membuka pintu toko, aku menemukan seekor kelinci liar mati di depan pintu. Penasaran, aku mengangkat kelinci itu, dan menemukan kotak P3K di belakangnya. Melihat kotak P3K itu, mataku langsung berkaca-kaca. Kotak P3K ini adalah yang aku letakkan di pohon kemarin. Ibuku datang menemuiku tadi malam. Dia datang untuk memberitahuku bahwa dia baik-baik saja. Aku menangis bahagia. Aku membawa kelinci itu masuk untuk menemui guruku. Tapi wajah guru menjadi muram saat melihat kelinci itu. Xiao Tian, kita tidak akan makan pemberian seperti ini lagi. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita ganggu. Aku merasa aneh mendengar kata-katanya. Biasanya guru paling suka makan daging hewan liar. Kenapa dia mengatakan hal seperti itu hari ini? Dan siapa yang guru maksud dengan beberapa hal? Karena guru sudah bilang begitu, aku hanya bisa memberikan kelinci itu ke tetangga sebelah, Xiao Hua. Lalu sekalian pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Saat aku kembali, guru terus cemberut. Aku tidak terlalu memikirkannya. Hari ini ada orang yang meminta guru untuk meramal. Tapi guru bilang dia ada urusan dan tidak bisa pergi. Aku penasaran urusan apa yang dia miliki hari ini. Benar saja, sore harinya, kepala desa tiba-tiba masuk. Guruku segera menyambutnya. Kepala desa menatap guru dan menghela nafas. Lao Li, ikut aku ke rumah Lao Zhang. Lao Zhang meninggal di rumah. Ditemukan hari ini. Kita semua satu desa. Mari kita bantu mengurus pemakamannya. Aku terkejut mendengarnya. Lao Zhang yang dimaksud kepala desa adalah Paman Zhang yang datang menemuiku kemarin. Bagaimana dia bisa tiba-tiba meninggal? Baik, Pak Kepala Desa. Silakan pergi duluan. Aku akan menyiapkan beberapa barang dan menyusul. Guru berkata dengan tenang. Seolah-olah dia sudah tahu sebelumnya. Setelah kepala desa pergi, wajah guru langsung menjadi muram. Sekejam itukah? Aku tidak mengerti apa maksud perkataan guru. Aku hanya merasa sedih mendengar kematian Paman Zhang. Lalu aku berinisiatif masuk ke dalam dan mengambil sebuah kotak. Berisi semua barang yang dibutuhkan untuk pemakaman. Karena bukan pertama kalinya aku ikut guru ke pemakaman. Jadi aku mengemas barang dengan cepat. Setelah selesai mengemas, aku bersiap untuk pergi bersama guru. Tapi guru malah mengambil kotak itu sendiri. Aku disuruh diam di rumah. Tidak boleh pergi kemanapun. Lalu guru pergi sendirian dengan sepeda listriknya ke rumah Paman Zhang. Aku tertegun sejenak sebelum akhirnya tersadar. Dulu, setiap ada upacara pemakaman di desa, guru selalu mengajakku. Kenapa hari ini beliau tidak mengajakku? Aku merasa agak aneh. Guru baru pulang sekitar jam 10 malam. Begitu masuk rumah, guru berkata dengan wajah dingin. Xiao Tian, kau tidak boleh naik gunung lagi. Mengerti, guru. Tapi ibuku, aku menatap guru dengan bingung. Dia hanya hewan berdarah dingin. Bukan ibumu, guru berkata dengan dingin. Saat itu aku tertegun. Guru belum pernah berbicara seperti itu tentangnya sebelumnya. Ada apa sebenarnya? Guru terdiam beberapa saat. Lalu menghela nafas. Xiao Tian, nanti kau akan mengerti. Keesokan paginya, guru pergi lagi untuk mengurus pemakaman Paman Zhang. Aku menjaga toko sendirian. Sekitar jam 6 sore, saat sedang santai, seorang wanita masuk. Dia mengenakan pakaian petani, dan sepertinya kakinya terluka. Dia berjalan terlatih-tatih. Melihat itu, aku segera menghampirinya. Bibi, apakah Anda ingin diramal? Guru saya sedang keluar, dan kami tidak meramal di malam hari. Aku tahu, wanita itu menatapku dan mengangguk. Lalu, apa keperluan Anda? Aku menatap wanita itu dengan bingung. Tidak ada yang serius, hanya saja kakiku terluka. Bisakah kau membantuku mengobatinya? Sambil berkata demikian, wanita itu mengangkat celananya, memperlihatkan luka bundar yang terus mengeluarkan darah. Bukankah ini luka tembak? Bagaimana seorang petani bisa terluka tembak? Aku merasa bingung, tetapi aku segera berlari ke belakang untuk mengambil kotak P3K. Lalu aku berjongkok dan memeriksa lukanya. Tetapi ternyata pelurunya masih ada di dalam. Bibi, pelurunya masih ada di dalam. Aku juga tidak punya obat bius. Bagaimana kalau aku antar ke rumah sakit, mengambil peluru tanpa obat bius? Jangankan wanita, aku saja sebagai pria tidak akan tahan. Tidak usah, aku datang khusus untuk mencarimu. Tolong obati aku. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Kulihat wanita itu sudah membulatkan tekadnya. Jadi aku hanya bisa mengeraskan hati dan mengangguk. Saat peluru dikeluarkan, darah sudah berceceran di lantai. Jika orang biasa, mungkin sudah pingsan karena kesakitan. Tapi wanita ini tidak bersuara sama sekali.
Wajahnya hanya sedikit pucat. Aku membalut luka tembak wanita itu dengan kain kasa. Dan secara khusus mengoleskan ramuan herbal yang guru ambil dari gunung. Wanita itu berdiri dan langsung pergi. Kukira dia langsung pulang. Tapi yang tak kusangka, dia kembali sambil membawa 2 ekor kelinci liar. Aku agak heran. Kelinci liar sulit ditangkap. Bagaimana seorang wanita bisa mendapatkannya dengan mudah? Apalagi 2 ekor. Makanlah. Kalau kurang, nanti aku bawakan lagi. Kata wanita itu sambil menatapku. Tidak usah, Bibi. Bawa pulang saja untuk Bibi sendiri. Kau tidak mau barangku lagi? Mata wanita itu sedikit menyipit. Suaranya sedikit berubah. Mendengar itu, aku jadi bingung. Aku yakin ini pertama kalinya aku bertemu wanita ini. Dan dia bukan dari desa kami. Kenapa dia bicara seolah-olah sering memberiku sesuatu? Bibi, tadi aku hanya mengobatimu sebentar. Bibi tidak perlu melakukan ini. Kataku dengan sedikit putus asa. Wanita itu hanya menatapku dalam-dalam. Lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Aku mengulurkan tangan, ingin menahannya. Tapi dia sudah pergi. Aku menghela napas pasrah. Kulihat genangan darah di lantai. Aku masuk untuk mengambil pel, ingin membersihkannya. Saat itu, guruku masuk dari luar. Dia melihat darah di lantai, lalu menciumnya. Wajahnya langsung berubah muram dan menghampiriku. Xiao Tian, tadi siapa yang datang? Tadi ada seorang wanita berusia 40-an datang. Kujelaskan semuanya pada guru. Setelah mendengarnya, guru tertawa dingin. Wanita apa? Itu ibumu yang datang menemuimu. Aku terkejut mendengar kata-kata guru. Tentu saja aku tahu apa maksud perkataan guru. Wanita tadi adalah serigala betina itu. Melihat wajahku pucat, guru segera menghampiriku. Tadi dia bilang apa padamu? Hatiku agak panik, bahkan agak bingung. Ibuku datang menemuiku, tapi kenapa dia tidak mengatakannya langsung? Kuceritakan semua perkataan ibuku pada guru. Dia tertawa dingin lalu melihat keluar. Manusia punya jalannya sendiri, siluman punya jalannya sendiri. Jika kau benar-benar menginginkan yang terbaik untuk Xiao Tian, jangan datang lagi. Suara guru sangat keras. Setelah hari itu, kukira ibuku tidak akan datang lagi menemuiku. Tidak ada lagi kelinci atau yang lainnya di depan pintu. Hingga suatu siang, kepala desa masuk dengan wajah cemas. Hari ini guru tidak pergi. Melihat kepala desa masuk, dia berdiri dan menyambutnya. Laoli, tukang kayu Chen di ujung desa juga meninggal. Tolong urus jenazahnya. Suara kepala desa agak aneh. Seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan. Guru mengerutkan kening. Bagaimana tukang kayu Chen meninggal? Aku juga sangat penasaran. Aku pernah diam-diam meramal nasib tukang kayu Chen. Soal umur saja, meski tak sampai 100 tahun. Setidaknya dia bisa hidup sampai 70 atau 80 tahun. Tapi tukang kayu Chen sekarang seharusnya belum 40 tahun. Bagaimana bisa dia meninggal? Kepala desa menggelengkan kepalanya dengan wajah pucat. Aku juga tidak tahu bagaimana ceritanya. Kepala desa, ada apa katakan saja langsung. Guru berkata dengan cemas. Mendengar kepala desa berkata begitu, rasa penasaranku semakin besar. Kepala desa ragu sejenak, lalu berkata dengan gemetar. Sepertinya dia tidak meninggal dengan sendirinya. Bukan juga dibunuh orang, melainkan digigit binatang buas. Seluruh dada tukang kayu Chen terkoyak. Mengerikan sekali. Wajah guru menjadi muram. Dia membereskan perlengkapan pemakaman dengan sendirinya. Lalu pergi bersama kepala desa. Sebelum keluar, guru menatapku dengan wajah muram. Kau tetap di toko. Jika dia datang lagi, katakan padanya bahwa melakukan hal-hal seperti ini akan dihukum Tuhan. Setelah mengatakan itu, guru melangkah keluar. Aku berdiri mematung. Tidak tahu harus berbuat apa. Apakah tukang kayu Chen juga dibunuh ibuku? Tapi kenapa ibuku membunuh orang? Aku duduk linglung di toko. Aku bahkan tidak tahu bagaimana sore itu berlalu. Ketika aku tersadar, di luar sudah mulai hujan deras. Aku melihat jam, sudah pukul 7 atau 8 malam. Aku khawatir guru tidak bisa pulang. Jadi aku segera menutup toko, lalu mengambil payung dan bersiap pergi ke rumah tukang kayu Chen untuk menjemput guru. Sebenarnya aku lebih ingin melihat, bagaimana sebenarnya tukang kayu Chen meninggal. Tak lama kemudian aku sampai di rumah tukang kayu Chen. Karena kematiannya baru diketahui hari ini, jadi semuanya tampak belum dipersiapkan. Jenazah tukang kayu Chen diletakkan di atas papan kayu, ditutupi kain putih. Tidak banyak orang di ruang duka. Setelah masuk, aku tidak melihat guru. Jadi aku berjalan menuju jenazah tukang kayu Chen, lalu perlahan-lahan membuka kain putihnya. Yang kulihat adalah wajah pucat. Matanya melotot menatapku, seolah-olah akulah yang membunuhnya. Pemandangan mengerikan ini membuatku terkejut. Tapi untuk tahu apakah ibuku yang membunuhnya, aku hanya bisa menggigit bibir dan terus membuka kain putihnya. Saat itu, suara dingin guru terdengar. Xiao Tian, kenapa kau kesini? Bukankah aku menyuruhmu menjaga toko? Suara yang tiba-tiba itu membuatku mundur beberapa langkah karena terkejut. Dengan wajah pucat, aku menatap guru. Tanganku gemetar menunjuk tukang kayu Chen. Guru, matanya belum tertutup. Kematiannya sangat mengenaskan. Tentu saja tidak bisa tertutup. Guru mendengus dingin dan berjalan mendekat. Lalu menatapku dengan serius. Apakah dia datang hari ini? Aku tahu guru sedang membicarakan ibu serigala. Dengan mata merah, aku menggelengkan kepala. Melihatku menggeleng, guru berkata lagi. Pulanglah hari ini. Besok, bersiaplah untuk naik ke gunung. Naik ke gunung? Kenapa harus naik ke gunung? Kurasa ada yang aneh dengan nada suara guru. Kenapa lagi? Nyawa dibayar nyawa.
Hutang dibayar hutang. Guru meninggalkan kata-kata itu, mengambil payung dari tanganku dan pergi. Aku terpaku di tempat, bingung. Pikiranku kacau. Aku berjalan ke peti tukang kayu Chen, dan membuka kain putih yang menutupinya. Seluruh dada tukang kayu Chen telah terkoyak. Sepertinya bekas cakaran-cakar yang tajam. Melihat kondisi mayat itu, secercah harapan terakhir di hatiku hancur. Aku tak ingat bagaimana aku pulang. Tapi aku tahu aku tak bisa membiarkan ibu serigala mati. Sesampainya di rumah, aku mengemasi beberapa barang, lalu diam-diam menyelinap keluar kamar dan berlari ke gunung. Aku berlari sendirian di jalan, dengan senter di tangan. Gunung itu berada tepat di belakang desa kami. Tapi aku harus melewati pemakaman. Pemakaman ini adalah tempat orang-orang di desa kami dimakamkan setelah meninggal. Karena Paman Zhang baru saja meninggal beberapa hari yang lalu, ada banyak kertas uang yang berserakan di jalan. Kertas uang putih itu membentang di kegelapan malam, membuatku merinding. Aku mempercepat langkahku, tapi secepat apapun aku berlari. Gundukan-gundukan kecil di kejauhan terlihat sangat jelas di malam hari, membuat semuanya terasa menyeramkan. Guru pernah berkata bahwa jiwa orang yang baru meninggal akan bergentayangan di dekatnya. Selama bersama guru, aku belum pernah melihat hantu, tapi bukan berarti aku tidak percaya hantu. Lagi pula, Paman Zhang baru meninggal beberapa hari yang lalu. Saat aku hendak berlari melewatinya, suara melengking yang tajam membelah langit. Tawa aneh terdengar di telingaku. Suara tiba-tiba itu mengejutkanku. Secara refleks, aku mengangkat senter dan mengarahkannya ke sumber suara. Kulihat sepasang mata menatapku dari kejauhan. Aku hampir berteriak ketakutan. Setelah kuperhatikan lebih dekat, ternyata itu seekor burung hantu yang bertengger di nisan, menatapku. Ia terus mengeluarkan suara aneh seperti manusia. Mendengar suara seperti itu di gunung yang sunyi benar-benar menakutkan. Untungnya aku cukup berani. Kalau tidak, aku pasti sudah lari terbirit-birit. Bulu kudukku berdiri karena ditatap burung hantu itu. Aku mengambil batu dan melemparkannya ke burung hantu itu. Burung hantu itu terbang menghindar. Aku menggelengkan kepala dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara lain. Batu yang kulempar sepertinya mengenai papan kayu. Secara refleks, aku mengarahkan senter ke sana. Cahaya senter menyinari nisan baru. Di atasnya tertulis nama Zhang Sukuan. Bukankah ini makam Paman Zhang? Aku menghela nafas dan ingin memberi hormat pada Paman Zhang. Tapi samar-samar kulihat seperti ada lubang di belakang nisan. Dengan mata terbelalak, aku bergegas ke sana. Aku baru menyadari kalau makam Paman Zhang telah digali, dan peti mati hitam di dalamnya terlihat. Batu yang kulempar tadi ternyata ada di atasnya. Aku sangat terkejut. Bagaimana mungkin peti mati Paman Zhang digali orang? Aku menahan diri untuk tidak langsung lari. Aku menggigit gigi dan mendekat, lalu berulang kali menyoroti dengan senter. Aku melihat seorang nenek berjubah panjang dalam kegelapan. Dia sedang menggali kuburan dengan tangannya. Saat kusorotkan cahaya ke arahnya, nenek itu mendongak dan menatapku. "Nek, sedang apa di sini?" Tanyaku dengan suara gemetar. Nenek itu menatapku dan berkata dengan suara nyaring, "Aku lapar, keluar cari makan." Setelah mengatakan itu, dia melanjutkan menggali makam Paman Zhang dengan tangannya. Seolah-olah menggali kuburan di tengah malam adalah hal yang biasa baginya. Kakiku gemetar mendengarnya. Apa yang bisa dimakan di dalam kuburan? Aku menahan rasa takut dan mengeluarkan roti dari tasku. Lalu dengan gemetar aku menyodorkannya. "Nek, makan ini saja. Ini enak." "Apa enaknya yang kering begini? Jangan ganggu aku, Nenek Liu." Nenek itu menatap roti di tanganku dengan kesal. Aku buru-buru menarik tanganku. Dia melanjutkan menggali kuburan dengan tangannya. Aku berdiri di tempat, bingung harus berbuat apa. Bagaimanapun juga, Paman Zhang dan aku berasal dari desa yang sama. Aku tidak tega melihat makamnya digali seperti ini. Aku menggigit gigi dan melanjutkan. "Nek, jangan panggil aku Nek. Panggil aku Nenek Liu." Nenek itu sangat pemarah. Dia tiba-tiba mendongak dan menatapku tajam. Ditatap seperti itu, bulu kudukku berdiri. Dia menatapku beberapa detik lalu tiba-tiba berdiri. Perlahan dia berjalan ke arahku. "Bagus, bagus. Kau anak dari ibu abu-abu, kan?" Nenek itu menatapku sejenak. Suaranya sedikit melunak. Aku mendengarkan dengan bingung. Mungkinkah ibu abu-abu yang dia sebut adalah ibu serigalaku? Dia kenal ibuku dan menyuruhku memanggilnya Nenek Liu. Berarti dia seekor ular. Pantas saja dia mencari makan di kuburan. Saat aku sedang berpikir, nenek itu melanjutkan. "Amalkan untukku. Berapa lama lagi nenek tua ini bisa hidup?" Wajahku pucat pasi. Mengetahui dia juga siluman, mana mungkin aku masih punya tenaga untuk meramal? Lagi pula, mampukah aku meramal nasib siluman? Aku bertanya dengan terbata-bata. "Nenek Liu, kau kenal ibuku?" "Masih tahu memanggil ibu, lumayanlah." "Kenapa? Takut nenek tua ini memakanmu?" Wajah nenek itu menunjukkan ekspresi aneh. Aku menggeleng canggung. Jika dia benar-benar kenal ibuku, seharusnya dia tidak akan menyakitiku demi ibuku. "Mulailah, ramalkan untuk nenek tua ini." Nenek tua itu mendesakku. Aku hanya bisa mengeraskan hati dan mengamati wajah Nenek Liu. Setelah mengamati beberapa saat, aku berkata dengan hati-hati, "Anda mungkin memiliki sekitar 10 tahun lagi untuk hidup. Katakan dengan lebih tepat, Nak." Suara Nenek Liu terdengar tajam, dan matanya juga berubah menjadi hijau. Seolah-olah dia sangat marah. Aku mengamati bagian tengah alisnya dengan lebih teliti, lalu berkata dengan mengeraskan hati, "Anda memiliki 10 tahun lagi.
Sepasang mata hijau Nenek Liu menatapku tajam. Setelah terdiam beberapa saat, Nenek Liu menghela nafas. Hampir sama dengan perkiraanku. Mendengar kata-katanya, aku merasa lega. Aku pikir Nenek Liu akan terus menggali kuburan. Tanpa diduga, setelah melirikku, dia perlahan berkata, "Sebulan lagi aku akan datang menemuimu untuk meramal lagi. Semoga saat itu kau bisa memberiku harapan, Nek. Dan juga, hari ini demi dirimu, aku akan membiarkan orang ini utuh. Ingat, karena si abu-abu adalah ibumu. Jika suatu hari kau menyakitinya, saat kau mati, aku juga akan menggali kuburanmu, dan memakan dagingmu." Setelah mengatakan itu, dia menghilang di kegelapan malam. Aku tertegun di tempat untuk waktu yang lama sebelum tersadar. Melihat kuburan Paman Zhang, aku menghela nafas. Lalu aku merapikan kembali kuburan Paman Zhang dengan tanganku. Kami semua berasal dari desa yang sama. Aku tidak tega. Setelah melakukan semua itu, aku melanjutkan perjalanan ke atas gunung. Di tengah malam, akhirnya aku sampai di bawah pohon besar tempat ibuku terluka sebelumnya. Aku berteriak beberapa kali, "Bu, aku datang menemuimu, keluarlah dan temui aku." Tetapi tidak ada suara yang menjawabku. Aku sangat cemas dan terus berteriak, "Bu, guruku ingin menangkapmu. Jika kau mendengar ini, segera sembunyi." Meskipun aku berteriak sampai suaraku serak, ibuku masih belum muncul. Apakah dia marah karena aku tidak menginginkan barang yang diberikannya? Aku tersenyum kecut, melihat hari sudah hampir fajar. Aku harus segera pulang. Meskipun ibuku tidak mendengarnya, aku akan naik gunung bersama guruku hari ini. Mungkin pada saat yang kritis aku bisa menyelamatkan hidupnya. Dengan pemikiran itu, aku berlari pulang. Sesampainya di rumah, aku diam-diam kembali ke kamarku, mandi, berganti pakaian, lalu keluar untuk membeli sarapan. Saat kembali, aku melihat guruku keluar dari kamar. Aku menyerahkan sarapan kepadanya. Guruku melirikku dan menerima sarapan. "Xiao Tian, apakah barang-barangnya sudah siap? Bereskan. Kita akan naik gunung," kata guruku dengan dingin. Mendengar nada suara guruku yang masih dingin, hatiku menjadi dingin. Sepertinya guruku telah memutuskan untuk membunuh ibuku. "Guru, setelah kita menemukan ibuku, bisakah kita?" Aku menatap guruku dan berkata dengan ragu-ragu, "Membebaskan makhluk berdarah dingin itu? Lalu siapa yang akan bertanggung jawab atas 2 nyawa yang hilang di desa?" Guruku bertanya dengan dingin sambil menatapku. "Orang yang membunuh harus membayar nyawanya. Lalu bagaimana jika hewan yang membunuh?" Aku terdiam. "Ibu memang membunuh mereka berdua." Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. "Ibu memang membunuh mereka berdua." Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. "Tapi bagaimanapun juga aku tak akan membiarkan ibu mati." Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Setelah berkata begitu, guru langsung sarapan sendiri. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Setelah sarapan, guru menggendong senapannya. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Aku pun berdiri dan mengikutinya dari belakang. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Bagaimanapun juga, guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Jika guru ingin menyakiti ibuku, guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Aku akan melindunginya sampai mati. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Begitu aku dan guru keluar dari rumah, guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Sebuah Mercedes hitam melaju dari kejauhan. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Dan berhenti di depan toko. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Seorang pria keluar dari mobil dengan senyum di wajahnya. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Dan cepat-cepat menghampiri guru. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Pria itu mengenakan setelan jas. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Jelas terlihat kaya. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Dia mendekati guru dengan hormat. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Dan berkata, "Guru Li, salam kenal." Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. "Saya direkomendasikan oleh Zhang He." Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. "Saya sudah menelepon Anda minggu lalu." Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Dan mengatakan akan datang hari ini untuk minta Anda meramal nasib saya. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Mendengar itu, aku memperhatikan pria itu dengan rasa ingin tahu. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Pertama, ada titik merah di tengah dahinya. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Yang dalam ilmu ramal dianggap sebagai titik sial. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Kedua, hidungnya besar dan bengkok. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Tulang pipinya sedikit asimetris. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis.
Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Ditambah dengan wajahnya yang garang. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Dia terlihat seperti orang yang kejam dan tak kenal ampun. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Pria ini orang yang berbahaya. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Selain itu, raut wajahnya gelap. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Jelas dia sedang dalam masalah. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Dan kemungkinan besar masalahnya berkaitan dengan nyawa seseorang. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru meliriknya dan langsung menolak. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Hari ini saya sibuk. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Datanglah lagi Senin depan. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Pria itu gemetar mendengarnya. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru Li. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Katanya, saya sudah membuat janji minggu lalu. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Lagi pula urusan perusahaan saya sangat mendesak. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Bisakah Anda meluangkan waktu untuk melihatnya hari ini? Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Dan memberi saya petunjuk. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Kalau urusan perusahaan, guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Kata guru, akan kulihat sekarang. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Guru menatapnya sambil tersenyum sinis. Dengan canggung, pria itu hanya bisa tersenyum dan berkata, kalau begitu saya akan datang tepat waktu Senin depan. Setelah itu, pria itu kembali ke mobilnya dan pergi dengan cepat. Xiao Tian, bagaimana menurutmu tentang orang itu? Guru bertanya setelah pria itu pergi. Tanpa ragu, aku menceritakan semua analisaku. Guru mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Kau melewatkan satu hal, dia memang terlibat kasus pembunuhan. Tapi tidak secara langsung, dia hanya terjebak. Mendengar itu, aku teringat, bahwa meskipun dahi pria itu gelap, ada jerawat merah di tengahnya. Jerawat berbeda dengan tahi lalat. Jerawat bisa sembuh. Singkatnya, dia memang sedang sial. Tapi akan ada titik balik. Dan titik balik itu adalah minggu depan. Guru menatap Mercedes hitam yang menjauh untuk beberapa saat. Lalu berbalik menatapku. Xiao Tian, saat orang itu datang Senin nanti, kamu yang akan meramalnya. Karena aku mungkin tidak bisa kembali hari Senin. Suara guru terdengar sangat tenang. Aku terkejut mendengar guru mengatakan itu. Apa maksudnya tidak bisa kembali? Aku agak bingung. Tanpa banyak menjelaskan, guru naik ke sepeda motor listriknya. Aku segera menutup pintu toko, lalu mengikutinya menuju kaki gunung. Sepanjang jalan, guru tidak berbicara. Setengah jam kemudian, aku dan guru sampai di kaki gunung. Guru menatap jalan setapak ke atas gunung dengan ragu. Dia mengeluarkan 3 batang dupa cendana dan menancapkannya ke tanah dalam satu baris. Lalu menyalakan dupa tersebut, tapi dupa itu langsung padam setelah dinyalakan. Setelah sekian lama bersama guru, aku tentu tahu apa yang sedang dia lakukan. Dia sedang bertanya kepada Dewa Gunung. Guru pernah berkata, setiap gunung, besar atau kecil, memiliki Dewa Gunung. Dewa Gunung menguasai segala sesuatu di dalam gunung. Aku dan guru masuk ke gunung untuk menangkap ibuku. Bisa dibilang kami mengambil sesuatu milik Dewa Gunung. Jadi kami harus membakar dupa untuk memberitahu Dewa Gunung. Tapi sekarang, ketiga dupa itu langsung padam setelah dinyalakan. Tentu saja itu berarti Dewa Gunung tidak setuju. Jika Dewa Gunung setuju, dupa itu akan terbakar habis. Guru menatap ketiga dupa yang padam di tanah dengan wajah muram. Benar-benar sekongkol. Xiao Tian, ayo kita naik. Guru mendengus dingin dan melangkah maju. Aku terkejut. Dia benar-benar naik gunung tanpa mempedulikan keinginan Dewa Gunung. Apa guru tidak takut Dewa Gunung muncul? Akibatnya bisa sangat serius jika Dewa Gunung muncul. Melihat guru sudah berjalan jauh, aku segera mengikutinya. Aku tidak bisa mencegah guru naik gunung, tapi aku bisa mencegahnya menyakiti ibuku. Belum setengah jam kami mendaki, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Sepanjang jalan, aku dan guru sudah bertemu 7 atau 8 ular berbisa. Bahkan seekor babi hutan yang ganas. Meskipun semuanya diusir guru, sebelumnya hewan-hewan ini jarang muncul di hadapanku. Karena ibuku, setiap kali aku naik gunung, jalannya selalu lancar. Tapi sekarang, jelas Dewa Gunung tidak merestui kami. Tapi dari sudut pandang lain, Dewa Gunung juga melindungi ibuku. Hatiku sedikit lebih tenang.